Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adilia Trisna Agustin. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, berikut adalah data diri saya sendiri. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyimpulkan konsep tekanan hidrostatis. Yang ketiga, menyimpulkan konsep hukum Pascal. Yang keempat, menyimpulkan konsep prinsip hukum Archimedes. Dan yang kelima adalah menyimpulkan konsep tegangan permukaan. Yang pertama kita bahas adalah yaitu A, tekanan dan tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan? Nah, tekanan adalah gaya persatuan luas. Dalam sistem internasional, suatu tekanan adalah disebut juga dengan Pascal atau PA. Nah, satuan dari tekanan sendiri adalah Newton per meter kuadrat. Nah, di sini disebut juga dengan gaya, yaitu tekanan itu harus memiliki gaya. Dan di sini adalah luas penampang dari sebuah tekanan. Untuk selanjutnya adalah rumus dari tekanan sendiri, yaitu P sama dengan F per A, di mana P melambangkan tekanan dengan satuan Newton meter kuadrat, F merupakan gaya dengan satuan Newton, dan A luas permukaan tempat gaya bekerja atau meter kuadrat. Nah, yang kedua adalah tekanan oleh fluida hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair dalam keadaan diam dan dirumuskan dengan pH sama dengan Rho GH, dengan pH merupakan tekanan hidrostatis, Rho sama dengan massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi bumi, H kedalaman zat cair diukur dari permukaannya ke titik A yang diberi dengan tekanan M. Nah, ini merupakan gambaran dari rumus tadi. Nah, berdasarkan rumus dari tekanan hidrostatis, nah, tekanan hidrostatis itu bergantung pada massa jenis zat cair atau disebut juga dengan Rho. Nah, kedalaman zat cair H seperti yang telah disebutkan tadi, dan juga percepatan gravitasi bumi dengan G. Nah, ini merupakan gambaran dari rumus tekanan hidrostatis. Nah, kekuatan pancaran air atau pancaran zat cair misalkan X ini ditentukan oleh besarnya tekanan dalam air atau zat cair tersebut. Hal ini berarti semakin dalam suatu tempat di dalam air atau zat cair dari permukaannya, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Jadi misalkan airnya ini semakin dalam, itu mengakibatkan kekuatan pancaran atau tekanannya itu nanti akan semakin jauh seperti yang kita lihat. Jika kita lubangi seperti ini, dekat dari permukaan air kan, ini kan dekat dari permukaan. Nah, ini pancarannya sedikit. Kita misalkan tambah lagi menjadi yang di tengah ini. Nah, itu melebihi yang dari yang pertama ini. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, itu kan. Jadi semakin dalam atau semakin dalam kedalamannya itu akan mempengaruhi tekanannya, dan tekanannya nanti akan semakin besar seperti itu. Nah, yang ketiga adalah hukum pokok hidrostatis. Nah, tekanan yang dilakukan oleh zat cair itu besarnya tergantung pada kedalamannya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, yaitu P sama dengan Rho GH. Nah, hal ini menunjukkan bahwa titik-titik yang berada pada kedalaman yang sama mengalami tekanan hidrostatik yang sama pula, tetapi itu lebih panjang gitu loh. Jadi tekanannya nanti mengakibatkan lebih panjang seperti itu. Nah, fenomena ini dikenal dengan hukum hidrostatis, yaitu yang disebutkan tekanan hidrostatik di semua titik yang terletak pada satu bidang mendatar di dalam satu jenis zat cair besarnya sama. Nah, sebuah tabung berbentuk U berisi minyak dan air seperti tampak pada gambar di samping seperti ini. Seperti ini gambarnya ya. Nah, titik A dan titik B berada pada suatu bidang datar dan dalam satu jenis zat cair yang sama. Nah, berdasarkan hukum pokok hidrostatis, maka kedua titik tersebut memiliki tekanan yang sama sehingga
PA atau tekanan pada titik A dan PB tekanan pada titik B itu adalah sama. Nah, sehingga menghasilkan ρ1 dikali H1 sama dengan ρ2 dikali H2. Dengan kita mencari ρ2-nya sama dengan H1 per H2 dikali ρ1. Seperti itu. Nah, yang B adalah hukum dasar fluida statis. Yang pertama, hukum Pascal. Nah, hukum Pascal sendiri itu ditemukan oleh seorang ilmuwan Prancis bernama Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Nah, bunyi dari hukum Pascal sendiri adalah tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan semua bagian ruang tersebut dengan sama besar. Nah, berdasarkan hukum Pascal diperoleh prinsip bahwa dengan memberikan gaya yang kecil akan dihasilkan gaya yang lebih besar. Nah, berdasarkan hukum Pascal kita mendapat 3 rumus. Yang pertama adalah P1 sama dengan F1 per A1. Yang kedua adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dan yang ketiga adalah F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D kuadrat. Nah, di sini adalah penjelasan dari rumus-rumusnya tadi. Seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh dari penerapan hukum Pascal, yaitu azas dongkrak hidrolik, atau misalkan kita ketika mencuci mobil di sebuah pencucian mobil, nah itu nanti mobil kan diangkat ke atas, nah itu menggunakan dongkrak hidrolik, seperti itu. Nah, yang kedua adalah hukum Archimedes. Pertama kali dikemukakan oleh Archimedes pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi, yang dikenal dengan hukum Archimedes yang berbunyi sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, ini merupakan gaya dari hukum Archimedes. Yang gambar ini merupakan gambar melayang. Nah, yang gambar kedua ini adalah gambar yang dipengaruhi oleh berat fluida yang dipindahkan dan memiliki gaya ke atas. Nah, ini masih melayang juga. Nah, yang gambar ketiga ini gambar kedua itu mengapung, gambar ketiga ini melayang, dan gambar yang keempat ini adalah tenggelam. Nah, ini merupakan rumus penerapan dari hukum Archimedes. Nah, benda terapung seperti yang saya bilang tadi. Nah, benda disebut mengapung itu berada pada permukaan air. Nah, seperti ini. Jadi, dia memiliki beban atau gaya berat. Ini Fa itu gaya ke atas. Nah, W-nya itu merupakan beban fluidanya. Seperti itu. Jadi sebuah benda dikatakan terapung jika benda tersebut tercelup sebagian ke dalam zat air. Seperti itu. Nah, benda melayang. Sebuah benda dikatakan melayang jika benda tersebut tercelup seluruhnya, tetapi tidak mencapai dasar dari zat air tersebut. Jadi masih di tengah-tengah, tidak di atas air, juga tidak tenggelam di air. Seperti itu. Jadi seperti ini gambaran dari melayang seperti ini. Nah, ini merupakan rumus dari Ini merupakan rumus dari benda melayang seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah benda tenggelam, yaitu sebuah benda dikatakan tenggelam jika benda tersebut tercelup seluruhnya dan berada di dasar suatu zat air. Seperti ini disebut tenggelam, dan ini merupakan rumusnya seperti itu. Nah, B, yaitu tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah sifat tegang permukaan air. Tegangan permukaan terjadi akibat gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar partikel-partikel sejenis pada permukaan fluida tersebut. Secara kuantitatif, tegangan permukaan didefinisikan sebagai besarnya gaya yang dialami oleh setiap satuan panjang pada permukaan zat cair yang dirumuskan. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Lambda sama dengan F per L. Lambda tegangan permukaan, F gaya, L sama dengan panjang. Nah, yang pertama dari tegangan permukaan adalah sudut kontak.
Permukaan air di dalam tabung melengkung ke atas pada bagian yang bersentuhan dengan dinding kaca. Kelengkungan permukaan zat cair itu disebut juga meniskus. Permukaan air pada tabung disebut meniskus cekung yang membentuk sudut sentuh theta. Permukaan air pada tabung membentuk sudut kotak lebih kecil dari 90 derajat atau disebut juga lancip. Hal ini karena adhesi air pada dinding tabung lebih besar daripada kohesinya sehingga air membasahi dinding tabung. Nah, permukaan air raksa pada tabung disebut meniskus cembung dengan sudut kontak lebih besar dari 90 derajat, yaitu sudut tumpul. Hal ini karena kohesi air raksa pada dinding tabung lebih besar daripada adhesi air raksa dengan dinding kaca, sehingga air raksa tidak membasahi dinding kaca. Yang kedua adalah kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Seperti itu, dinamakan kapilaritas. Nah, seperti ini. Ini adalah air kohesi, kohesi kurang dari adhesi dan kohesi lebih besar dari adhesi, seperti itu. Nah, air dalam pipa kapiler akan terus naik sampai tercapai keseimbangan, yakni berat air yang diangkat seimbang dengan gaya adhesinya. Sedangkan peristiwa turunnya raksa di dalam pipa kapiler terjadi karena kohesi antara partikel-partikel raksa lebih besar daripada adhesi antara partikel raksa dengan partikel kaca. Banyaknya kenaikan atau penurunan zat pada pembuluh atau pipa kapiler dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut ini. Nah, ini merupakan rumus dari untuk mencari kenaikan atau penurunan zat cair dari kapilaritas. Yang ketiga adalah viskositas, yaitu ukuran kekentalan zat cair atau gesekan dalam zat cair tersebut. Nah, disebut juga dengan viskositas. Gaya gesek dalam zat cair tergantung pada koefisien viskositas, kecepatan relatif benda terhadap zat cair, serta ukuran dan bentuk geometris benda. Gaya gesek zat cair disebut dengan hukum Stokes dan dirumuskan seperti ini. Nah, kecepatan bola pada saat mencapai nilai maksimum dan tetap disebut juga kecepatan terminal. Pada saat bola dalam keadaan setimbang, maka resultan gaya yang bekerja pada bola sama dengan 0. Secara matematis ditulis sebagai berikut ini. Nah, mungkin itu tadi adalah penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna untuk kita semua.